Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat salam semoga tercurah atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya, sahabat dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Santriwan, santriwati dan pendengar Kurma Miftahul Hidayah rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam tersebut disebut dengan Lailatul Qadar. Kenapa diberi nama Lailatul Qadar? Li'ana fiha takbirul umuri wal ahkami wal arjaki wal ajali. Karena di malam tersebut ditetapkannya berbagai urusan, ditetapkannya berbagai ketentuan-ketentuan, ditetapkannya berbagai rezeki, dan ditetapkannya ajal. Maka kita dianjurkan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut, untuk minta kepada Allah di malam itu agar segala urusan yang ditetapkan oleh Allah untuk kita terbaik, ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Berbagai ketetapan Allah tetapkan terbaik untuk kita sesuai dengan yang kita inginkan. Berbagai rezeki itu ditetapkannya pada malam itu. Pada malam apa? Nah, pada malam Lailatul Qadar. Semua kita pasti ingin mudah, barokah, banyak. Makanya dicari kita tunggu tuh, dekatkan diri di malam ketentuan. Kemudian di malam itu juga Allah tetapkan ajal. Ajal itu apa? Ketentuan kita. Dalam hidup ini, ya, ketentuan-ketentuan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada ketetapan yang dengan kehendak Allah itu bisa berubah, yaitu ketetapan yang ada di Lauhil Mahfuz. Ketika kamu berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, panjangkan umur saya. Padahal sebenarnya umurmu itu tinggal 1 hari.
Karena kamu minta kepada Allah di malam itu dipanjangkan umurnya oleh siapa? Oleh Allah. Ketentuan rezekinya semuanya sudah ditentukan akan menghabiskan sekian. Karena kamu minta pada malam itu rezekinya ujungnya ditambah oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketentuan-ketentuan lain sudah ditetapkan. Di malam itulah kita mohon kepada siapa? Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa kita ini harus menghidupkan malam Lailatul Qadar? Karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana ditentukannya berbagai urusan, berbagai ketetapan, berbagai rezeki, dan tentang ketentuan waktu bagi siapa. Kita termasuk ketentuan kematian kita. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menghidupkan malam Lailatul Qadar, utama di malam 20, yang ganjil-ganjil di malam 10 akhir, yaitu malam apa? Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Dan puncaknya itu di malam Idul Fitri. Nah itu. Ya. Apa yang dimunajatkan oleh Rasulullah SAW sehingga Rasul bersungguh-sungguh menghidupkan malam tersebut itu tadi mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah itu ketentuan yang terbaik untuk siapa? Untuk kita, dan sesuai dengan keinginan kita. Kenapa? Kadang-kadang kita ingin tapi tidak baik menurut siapa? Menurut Allah. Nah, kalau menurut Allah itu pasti baik untuk kita, tapi menurut kita belum tentu baik menurut siapa? Menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saking pentingnya menghidupkan malam Lailatul Qadar itu, Rasulullah SAW itu tidak sendirian, tetapi keluarganya itu diajak malam itu untuk menghidupkan malam tersebut, sehingga istri-istrinya itu diajak untuk beritikaf di masjid. Ya, santriwan, santriwati dan jamaah rahimakumullah. Dan itu malam hanya ada di bulan Ramadan. Sementara ketentuan bagi kita itu berjalan setiap saat. Maka alangkah ruginya bagi kita ya masuk kepada bulan Ramadan menyia-nyiakan waktu yang istimewa untuk kita mohon kepada siapa? Kepada Allah menetapkan hal-hal terbaik untuk siapa? Untuk kita. Nah, tadi saya sampaikan ada yang bisa dihapus oleh Allah ketetapan yang Allah tetapkan itu sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Ketetapan yang di mana? Yang ada di Lauhil Mahfuz. Kata Allah dalam Al-Quran, yamhullahu ma yasha, dengan sekehendaknya Allah bisa menghapus apa yang Allah tetapkan. Tapi wa yusbit wa indahu umul kitab. Yang tidak bisa dihapus itu ya apa yang sudah ada di induk ketetapan, di induk catatan, itu hanya Allah yang tahu. Tapi yang di Lauhil Mahfuz itu bisa dihapus. Dengan cara apa? Dengan cara dengan cara kita meminta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memberikan ruang untuk kita memintanya, yaitu salah satunya di malam Lailatul
di malam Lailatul Qadar. Ya. Maka yang tadinya tadi saya sampaikan, mungkin yang rezekinya tadinya sempit karena dia mohon kepada Allah di malam itu ujungnya dibukakan, dimudahkan urusan apanya, rezekinya oleh pada catatannya sempit semuanya. Nah, kan di dalam hadis dijelaskan, di umur kita 4 bulan di dalam rahim ibu, ada Allah tetapkan tuh ajal kita, ya ketentuan-ketentuan kita sudah ditetapkan, sampai ketentuan mati kita sudah ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Rezeki kita, rezeki itu sudah ditetapkan, ya. Rezeki sudah ditetapkan, tidak bisa dikurang, tidak bisa ditambah. Kemudian apa lagi? Bahagia kita itu sudah ditetapkan, celaka kita sudah ditetapkan, ya. Ketika kita umur berapa? Umur 4 bulan atau 120 hari di kandungan ibu. Tapi hal-hal ini tadi saya bilang, Allah memberikan ruang untuk kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada hal-hal yang tidak baik dalam hal yang 4 tadi, ya kan, kita bisa minta kepada Allah di malam di mana pada malam itu Allah menentukan ketetapannya, yaitu malam Lailatul Qadar yang adanya hanya pada bulan Ramadan. Dan yang paling disepakati oleh para ulama-ulama itu di malam, sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi, di malam ganjil di 10 akhir bulan Ramadan, ya. Nah, hal ini difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairu min alfi shahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, ini jadi saking mulianya malam itu, sampai-sampai dengan izin Allah malaikat, termasuk malaikat Jibril, turun pada malam itu, ya. Nah, turun pada malam itu. Kemana? Menurut sebagian turun ke bumi, menurut sebagian ke Samaudunya. Samaudunya itu mana? Samaudunya itu langit yang bisa kita lihat, itu Samaudunya namanya, Samaudunya. Jadi langit yang masih bisa kelihatan sama kita itu namanya apa? Samaudunya, ya. Mingkuli amrin itu tadi, ya, mingkuli amrin salamun ya tamat lahir. Dan mereka sampai kapan itu? Sampai fajar terbit. Sampai apa? Sampai fajar. Artinya sampai waktu sampai waktu subuh. Setelah waktu subuh mereka naik lagi, ya kan? Apa yang mereka ucapkan? Keselamatan. Apa? Keselamatan. Ya. Maka pada malam itu orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar mendapatkan salam-salam daripada siapa? Daripada malaikat tadi. Selamat rezeki Bilano, umurmu ditambah sekian tahun lagi. Selamat santriwan-santriwati Miftahul Hidayah, iya kan? Rezeki kalian diberkahi dan ditambah sebanyak-banyaknya. Ya kan? Atau ketentuannya dirubah. Selamat santriwan-santriwati Miftahul Hidayah, karena pada malam ini
Allah menentukan kalian nanti kalian akan jadi orang-orang hebat semua, jadi ulama-ulama semua. Nah gitu. Itu ucapan yang disampaikan oleh siapa? Oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuh upayakan, tuh usahakan ya, di malam-malam ganjil itu bisa tuh, udah usah tidur lapul dengan apa tadi? Dengan baca Al-Quran, dengan tahajud, munajat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tandanya nih? Ada tandanya itu. Ya, yang bisa kita lihat lah. Jadi biasanya malam itu terang, siang berkabut, tapi indah hujan, apa tuh macam ada kabut gitu kan. Kenapa? Ibarat kita habis acara lah. Habis acara ini kan suasananya itu lain kan, ya kan? Kalau habis acara besar kita macam habis acara milad, acara apa atau bahkan suasananya beda enggak? Redup, apa namanya itu, agak sunyi-sunyi gitulah, karena habis ramai orang, kemudian orang pada pulang. Nah seperti itu. Jadi suasana Lailatul Qadar itu seperti itu. Jadi dunia ini habis dipenuhi oleh malaikat-malaikat Allah, fajar mereka balik, sehingga suasananya dunia ini seakan-akan sendu, sedih ditinggalkan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu amalan yang bisa kita lakukan di malam tersebut, sholat 2 rakaat diantaranya. Sholat 2 rakaat saja itu sudah bagus, sehingga dikatakan oleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis qudsi, ya Muhammad, rakaatani fi lailatul qadri khairun laka wa li ummatika min rubis said al-fasyahrin. Di zaman Bani Israel katanya. Wahai Muhammad, katanya, 2 rakaat di malam Lailatul Qadar itu lebih bagus untukmu dan lebih bagus untuk umatmu daripada memukulkan pedang ya dalam 1000 bulan di zaman Bani Israel. Banget. Jadi artinya pahalanya sangat luar biasa. Jadi 2 rakaat sholat di malam Lailatul Qadar lebih bagus bagimu, kata Allah, dan bagi bagus untuk umatmu daripada memukulkan pedang 1000 ya 1000 bulan di zaman Bani Israel. Nah itu santriwan, santriwati, mari kita upayakan nih untuk banyak nanti beribadah di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah nih, kita santri-santri ini, kita ini santriwan dan keluarga besar udah bisa nih dari awal kita menjaga kemuliaan Ramadan dengan mengisi ibadah-ibadah yang wajib, puasa, sholat fardu dijaga secara berjamaah, ya, sholat taraweh juga dijaga, ya. Nah di puncak daripada bulan Ramadan ini 10 akhir, jangan sampai kalian gagal, ya, jangan sampai kalian gagal, jangan sampai nanti kamu pulang ke rumah 5 hari menghapus perjuangan selama 25 hari, padahal sudah hampir masuk apanya? Masuk puncaknya. Dan saya sampaikan perkiraan malam Lailatul Qadar pada tahun ini malam 27. Malam 27 insya. Ini saya bocorkan ke kalian. Jadi perkiraan ya malam Lailatul Qadar pada Ramadan tahun ini malam 27, ya kan? Lakukan i'tikaf di masjid, banyak-banyak baca Al-Quran. 27 kalian sudah di mana? Sudah di rumah.
Hati-hati. Jadi jangan sampai 5 hari nanti puasa kamu di rumah menghancurkan perjuangan yang sebelumnya. Ya, siapa dari kita yang tidak mau ucapan selamat daripada apa? Daripada para malaikat? Saya rasa tidak ada. Semua kita pasti ingin mendapatkan ucapan selamat. Selamat kepada siapa saja, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Miftul Hidayah, wabil khusus santriwan santriwati ya, di malam tersebut dapat ucapan dari siapa? Daripada para malaikat. Makanya hidupkan pada malam itu ya. Jadi mungkin inilah kenapa Rasul menekankan kepada kita supaya menghidupkan malam itu, dan dicontohin menghidupkannya oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada malam itu Allah menetapkan ketentuan-ketentuannya, ya, seperti ketentuan umur, ketentuan rezeki, ketentuan bahagia, celaka bagi orang-orang yang munajat di malam tersebut. Ya, semoga kita semua ya bisa memenuhi ya mengisi dan ibadah pun di malam Lailatul Qadar, menyempurnakan perjalanan kita ibadah di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.